Nah, sekarang kita bahas ke materi yang kedua. Di sini yang pertama itu ada menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dia itu sama kaki berarti sisi tegak sama sisi alasnya itu sama. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau sama kaki itu berarti sudutnya itu dia bakal di sini 45, yang ini 45. Siku-sikunya yang ini tetap 90 derajat. Nah, kalau yang kayak gini itu perbandingan panjang sisinya itu dia tuh yang sisi tegak itu satu, yang sisi alas itu satu, yang sisi miringnya itu akar 2. Jadi perbandingannya itu kalau misalnya sudutnya 45 satu, sudutnya 45 lagi satu, yang di depan sudutnya ya, yang di depan sudutnya ini. Yang sudut 90 ini, yang di depan sudut 90 ini akar 2. Nah, kita coba langsung ke contoh soal biar paham. Di sini udah dikasih tahu sudutnya 45, yang ini juga 45. Sisi miringnya panjangnya 10 cm. Nah, berarti yang diketahuinya itu CB-nya 10 cm. Nah, ini sudutnya itu berarti dia tuh 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90 derajat. Karena ini siku ya, jadi pasti 90. Nah, yang ditanyakan itu AB. AB itu berapa? AB itu berarti yang alas ini ya, yang bawah. Karena sudutnya itu 45 banding 45 banding 90, berarti kita itu pakai yang perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Berarti di sini tuh panjang sisinya itu ada AB berbanding AC berbanding dengan CB. Nah, berarti ini tuh sama aja kayak ini. 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Yang CB itu kan sisi miring ya, ingat tadi. Jadi CB itu dia akar 2 berbandingnya. Nah, kita pakai yang ada diketahuinya aja. Berarti kita pakai yang CB. Yang ditanyanya AB, berarti AB kita pakai, CB kita pakai. Yang AC ini nggak usah kita pakai. Jadi sisa AB berbanding CB sama dengan AB itu berapa? 1. CB akar 2, berarti akar 2. B banding 10 sama dengan 1 berbanding bagi akar 2. Nah, kita ubah supaya jadi di sini AB doang. Ini kan pembagian. Berarti 10 ini kita pindahin ruas ke sini. Jadi perkalian. 10 kali 1. Yang di sininya bagi. Baginya berarti kita rubah langsung per akar 2. 10 kali 1 10. Berarti AB-nya itu sama dengan 10 akar 2. Nah, di sini itu kan 10 akar 2, sedangkan akar itu nggak boleh di bawah. Nah, jadi kita rasionalkan supaya akarnya nggak di bawah. Cara merasionalkannya, kita kali dengan akar 2 per akar 2. Berarti di sini AB sama dengan 10 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 10 kali akar 2, 10 akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2. Kalau ada akar 2 kali akar 2, itu tuh akarnya hilang jadi sisa 2. Didapatlah AB itu 10 akar 2 per 2. Nah, supaya pernya ini kita bagi 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu 5. Berarti 5 akar 2. Satuannya di sini cm, berarti di sini pun cm. Nah, sekarang yang kedua itu menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, tiga sudut yang ini itu didapat dari sebenarnya tuh dari segitiga sama sisi ini. Tapi kita bagi 2.
Kalau segitiga sama sisi itu, dia itu kan sudutnya juga sama, 60, 60, 60. Nah, terus kita bagi dua. Berarti yang 60 ini kalau dibagi dua berarti jadi 30. Nah, didapatlah seperti ini. Kalau segitiga sama sisi itu misalnya ininya panjangnya 2, 2, 2. Nah, karena ini dibagi, berarti yang bawahnya 2 dibagi 2 berarti jadi sisa 1. Panjang sisi yang ininya tetap 2. Nah, yang dibaginya ini kita hitung pakai Pitagoras ini tuh sebenarnya didapatlah akar 3. Nah, kalau udah kayak gini, kalian itu sebenarnya tinggal ngegunain ininya aja perbandingannya. 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat itu sama aja kayak 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya langsung ininya aja. Nah, kita coba langsung ke contoh soal. Nah, di sini di contoh soal ini yang dicari itu AB-nya. Tentukan AB. Yang diketahui di sini CB juga 10. CB-nya 10 cm dan di sini besar sudutnya itu berarti pakai yang 30 derajat, 60 derajat sama 90 derajat. Tadi perbandingannya itu 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Jadi 30 derajat itu 1, 60 derajat itu akar 3, 90 derajat itu sama dengan 2. Di depan 30 derajat. Yang di depan 30 derajat itu di sini tuh AC. Berarti AC banding yang depannya 60 derajat. 60 derajat itu AB. Berarti AC berbanding AB. Terus ini 90 derajat. Yang di depan 90 derajat itu CB. Berarti CB sama dengan 1 akar 3 banding 2. Yang dicari AB, berarti AB kita pakai. Yang diketahui CB, berarti CB kita pakai. Si AC ini nggak usah dipakai karena nggak diketahui. Berarti langsung kita masukin di sini, AB-nya tetap AB. CB-nya itu 10. Berarti perbandingan yang kita pakai itu, 1 ini nggak usah dipakai karena AC kan 1 mah nggak usah dipakai. Kita pakainya akar 3 bagi 2. Di sini kan pembagian, 10-nya ini kita pindahin ruas supaya di sini jadi AB doang. Pembagian pindah ruas jadi perkalian, berarti di sini 10 kali akar 3, ininya bagi 2, berarti bagi 2. Berarti bisa langsung kita AB sama dengan 10 akar 3 bagi 2. 10 bagi 2 5, berarti sama dengan 5 akar 3. Satuannya cm, berarti di sini pun cm. Gitu. Nah, yang terakhir kita ke contoh penggunaan Pitagoras pada bangun datar. Sebenarnya di yang kemarin ini tuh ada 2, yang satu segitiga, yang satu trapesium. Cuman kan kalau yang segitiga ini kan langkah pengerjaannya mirip sama yang contoh yang pertama banget. Jadi ibu langsung ke yang contoh soal trapesium. Di sini ada trapesium, gambarnya seperti ini. Panjang tinggi ininya 8 desimeter. Kalau tinggi di sininya 8, berarti otomatis yang di sebelah sininya juga pasti 8 desimeter. Nah, di sini yang ditanya itu berapa keliling trapesium. Yang namanya keliling itu berarti semua sisi-sisinya ini kita jumlahkan. Tapi di sini belum ada sisi yang ini, yang si X ini belum ada. Nah, kita lihat di sini karena di sini itu ternyata dia itu membentuk segitiga siku-siku, berarti si X ini bisa kita cari pakai Pitagoras. Si X ini kalau kita lihat dari segitiga yang ininya, dia itu sisi miringnya. Berarti sisi miringnya itu bisa kita cari pakai rumus yang sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Nah, sisi miringnya di sini X, ya udah kita misalin X kuadrat. Sisi tegaknya yang ini. Sisi tegaknya itu berarti 8.
Berarti di sini 8 kuadrat ditambah sisi alas. Sisi alasnya 6 kuadrat. X kuadrat berarti 8 kali 8. Bisa langsung kita tulis 64. Ditambah 6 kali 6. 36. Berarti X kuadrat itu sama dengan 100. Nah, kalau X-nya doang berarti dia itu akar 100. Berapa akar dari 100? Akar dari 100 itu berarti dia itu 10. Di sini satuannya desimeter semua, berarti di sini pun kita pakai desimeter. Ini sekarang kita dapat nih, X-nya itu ternyata 10 desimeter. Baru dari situ kita cari. Berarti keliling trapesium sama dengan, kita mulai dari sini. Dari sini berarti ada 8 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 12. Nah, semuanya ini kita jumlah kecuali yang di dalam ini. Namanya keliling itu cuma yang di luarnya aja. Yang di luar sininya aja. Yang dalam ini tuh nggak usah ditambahin lagi. Nah, setelah ini berarti kita tinggal jumlahin 8 ditambah 12, 20, 30, tambah 6, 36, tambah 12, 48. Berarti hasilnya itu 48 desimeter. Kalau yang di sini tuh dia tuh ada 18 desimeter. 18 desimeter itu dia tuh dari yang ini, 12 ditambah 6. Makanya di sini ditulisnya 18 desimeter. Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung WA ke Ibu. Nanti nomornya Ibu tulis di grup daring kelas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.